Shalom, puji Tuhan, kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Nah, saudara, marilah di dalam pertemuan kita hari ini kita awali dengan doa. Oke, mari kita tunduk kepala. Bapa yang ada di surga, terima kasih kemurahan-Mu yang membawa kami hari ini untuk kami dapat kembali bersama-sama beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami supaya tidak ada satupun di antara kami yang tidak diberkati Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih, bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, oleh kemurahannya lah kita bisa bertemu lagi di dalam kasih Tuhan. Ya, haleluya, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Allah yang pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu tema: manfaatkanlah waktu yang ada. Manfaatkanlah waktu yang ada. Ya, dalam arti bahwa kita diberikan kesempatan oleh Tuhan menikmati waktu yang sekarang ini. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Amin. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kita baca dulu ayatnya di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. Nah, dikatakan di sana, karena itu perhatikanlah dengan seksama, dengan benar, dengan hati-hati bagaimana caramu hidup. Ya, bagaimana kamu hidup? Ingat, jangan seperti orang bebal. Saudara, orang bebal ini apa ya? Bukan bodoh sebenarnya. Orang bebal ini kalau dalam bahasa Jawa itu ndablek. Ya. Jadi tidak bisa dinasehati, nah, itu namanya orang bebal. Ya, tidak bisa diarahkan, itu maunya sendiri gitu ya. Nah, tetapi perhatikanlah kata firman Allah. Ya, dengan seksama, dengan benar bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Amin. Arif. Arif itu bijaksana. Arifan. Nah, saya diberi nama oleh orang tua saya dengan satu tujuan, nanti pada saatnya saya akan jadi orang yang arif. Nah, puji Tuhan saudaraku, jangan seperti orang bebal, orang yang tidak bisa dinasehati, orang yang maunya sendiri, tetapi jadilah orang yang arif. Ya, kenapa saudaraku? Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat, saudara. Ya, kita hidup di dunia ini sekarang, kita menikmati bukan sesuatu yang sangat menyenangkan dari hari ke hari. Nah, saudara perhatikan kiranya, ya, bahwa hidup kita, hidup manusia itu dibatasi oleh waktu. Dibatasi oleh waktu, ya. Haleluya. Waktu yang kemarin, waktu yang sudah kita lewati, dan waktu yang akan datang. Kita hidup sekarang itu dibatasi oleh waktu yang kemarin, waktu yang sudah kita lewati, dan waktu yang akan datang. Nah, sudah kita perhatikan waktu yang kemarin, kita sudah jangan diingat-ingat lagi, ya. Waktu yang kemarin itu jangan diingat-ingat lagi, saudara. Itu sudah kita lewati. Entahkah kita dalam kondisi yang kemarin itu senang, ya, entahkah kita dalam penderitaan, saudara, itu kan sudah kita lewati. Nggak usah dipikirin lagi, ya. Dalam Yesaya pasal 43 ayat 18, di situ dikatakan firman-Nya, janganlah ingat-ingat lagi akan hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Artinya gini, saudara, ya, bukan berarti kita
lupa, tetapi sudah jangan diingat-ingat lagi masa lalu. Ya, kekecewaan yang kita alami kemarin sudah lupakan saja, sudah kita lewati. Kebahagiaan yang kita nikmati sudah jangan jadi kebanggaan hari ini. Ya saudara, kenapa? Hari yang kemarin itu sudah kita lewati. Ya. Nah, waktu yang akan datang kita belum tahu. Besok aja kita belum tahu. 1 jam 2 jam lagi kita belum tahu apa yang akan terjadi. Nah, kita dibatasi oleh waktu ini, yang kemarin dan yang akan datang. Ya, saudaraku, dalam Amsal pasal 27 ayat yang pertama dikatakan di sana, janganlah memuji diri karena esok hari. Karena kau tidak tahu apa yang terjadi pada hari-hari itu. Ya, jangan kemudian hari ini kita membanggakan, oh besok begitu, besok begini. Saudara-saudara, kita tidak tahu besok itu terjadi, apa yang akan terjadi. Yakub pasal 4 ayat 13 dan 14 di situ dikatakan, jadi sekarang, hei, kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Oh, besok saya akan jadi orang kaya. Saudara belum tahu, ya, belum tahu yang akan datang. Saya bisa katakan sejam lagi kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya, saya dan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Ya, hidupmu itu hanya seperti uap yang sebentar saja kelihatan dan sebentar lenyap. Ini firman Allah, saudara. Saya tidak mengada-ada. Ini firman Allah. Hidup manusia itu seperti uap. Ya, sebentar kelihatan, sebentar lenyap. Sebentar menonjol, sebentar ambruk. Ya. Nah, dikatakan dalam kitab Mazmur bahwa hidup manusia itu seperti ya bunga, sebentar mekar, sebentar layu. Saudara, hidup kita tidak menentu. Apa yang terjadi besok kita tidak tahu. Ya, kita tidak mengerti. Apa yang terjadi kemarin itu sudah jangan diingat-ingat lagi. Ya, sekarang kita hidup di saat sekarang ini, saudaraku ya, haleluya. Hanya orang bijaksana saja yang dapat mempergunakan waktunya. Waktu yang ada sekarang ini hanya orang bijaksana, dan kebijakan itu tentu munculnya dari Tuhan. Ya, Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarilah kami untuk kami dapat menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan, ya, walaupun kami itu sudah kita lewati, saya sudah lewati semua, tapi ajar kami menghitung hari-hari atau pengalaman kemarin itu supaya tidak terulang lagi pada hari ini. Ajar kami menghitung bahwa masa depan kami kita nggak tahu, ya, tetapi puji Tuhan kami berada di hari ini, saudaraku ya. Nah, kita perhatikan mengapa kita harus menggunakan waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada, waktu yang sekarang ini, bukan besok, bukan kemarin, saudara. Waktu yang ada yang sedang kita jalani saat ini. Mengapa kita harus menggunakan waktu-waktu ini, saudara? Nah, karena hari-hari ini adalah jahat. Firman Allah mengatakan demikian. Ya, hari-hari ini adalah jahat. Haleluya. Kita menghadapi musuh-musuh kita. Yang pertama adalah iblis. Yang kedua adalah dunia. Dan yang ketiga adalah daging. Ini musuh kita, saudara, yang harus kita hadapi di dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Ya, hari-hari ini adalah jahat, dan musuh kita adalah iblis, dunia, dan daging. Haleluya. Nah, kita perhatikan yang pertama, iblis. Iblis itu musuh kita. Ya, itu nyanyian sekolah minggu begitu ya. Iblis adalah musuh, bukan kawan, bukan sahabat. Ya, iblis itu adalah musuh kita, dan dia selalu berusaha untuk
mengalahkan, menggagalkan manusia ini, saudaraku. Dan cara yang utama digunakan adalah tipu daya. Tipu daya, muslihat. Ya, hati-hati. Iblis nggak datang dengan kekerasan, saudara. Ya, dia datang tidak dengan menakutkan, tapi datang dengan lemah gemulai, dan dia mengadakan tipu daya. Manusia yang pertama gagal, saudara, ya. Haleluya. Nah, kita perhatikan dulu dalam Efesus pasal 6 ayat 10-11. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki perisai, memiliki kekuatan, memiliki pertahanan, dan pertahanan itu berasal dari Allah. Ya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan milikilah kekuatan kuasa-Nya. Ya, kenakanlah, pakailah perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu-tipu muslihat, tipu dayanya iblis. Saudara, tipu daya setan. Sekali lagi, setan datang itu bukan penampilan yang menakutkan, tidak. Itu adalah gambaran, ya, imajinasi manusia saja bahwa melihat setan itu begitu ganasnya, tapi tidak. Ya, perhatikan ketika dia datang kepada manusia yang pertama, ya, di Taman Eden, dia tidak datang dengan bentuk yang menakutkan, tetapi dengan bentuk ya sedemikian lemah lembut, dengan tutur bahasa yang baik. Ya, dia memutar balikkan kebenaran firman Allah. Saudara, dalam tipu dayanya dia berusaha untuk memutar balikkan kebenaran dari firman Allah. Ya, haleluya. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 4-5, ketika dia datang, seperti saya katakan tadi, bahwa dia datang bukan dengan ganasnya, bukan dengan garangnya, tapi dengan lenggak-lenggoknya, ya, dalam bentuk ular, dan ularnya tidak dikit, saudara. Coba kalau ular itu ganas, sudah dihantam sama si Hawa, ya, tapi dia datang dengan lemah lembut. Halo Hawa, selamat pagi. Ya Lar, selamat pagi. Gimana kabarnya? Oh, baik-baik kok, Hawa. Cuma satu saya ingin tanya, ya. Kira-kira boleh tidak pohon-pohon di dalam taman ini dimakan? Wah, jawab Hawa yang hafal ayat firman Allah. Walaupun ayat itu ditransfer dari Adam, dia hafal. Ya, semua pohon dalam taman ini boleh kami makan buahnya dengan bebas. Itu firman Allah, bebas kalau boleh makan. Cuma satu saja yang tidak boleh saya makan, sebab pada saat saya makan, saya pasti mati. Hafal ayat firman Allah. Saudaraku, saya perlu dipahami bahwa hafal firman Allah saja belum cukup. Baik, kita bisa menghafalkan ayat-ayat firman Allah, tapi itu belum cukup. Kalau ayat itu tidak kita praktekkan di dalam hidup kita. Ya, Hawa berlanjut berkata bahwa hanya satu saja yang tidak boleh saya makan, sebab pada saat saya makan, saya pasti mati. Tapi apa kata ular? Ya, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, halah, sekali-kali kamu tidak akan mati. Dibohongi kamu itu. Nah, diputarlah firman Allah ini. Ya, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Wow, mulai pikiran kacau oleh tipu muslihat daripada iblis ini, saudaraku, ya. Kacau, kalau saya bisa seperti Allah, aduh, semua bisa saya atur, saya bisa bersaing dengan Allah. Saudara, hati-hati.
Hari-hari ini adalah jahat, tipu daya si setan itu akan mengelabui kita untuk kita tidak yakin lagi dengan firman Allah. Ini kejahatan, saudara. Ya, jangankan Adam dan Hawa digagalkan, Tuhan Yesus saja digagalkan. Ya, tapi Tuhan Yesus tidak seperti Hawa, gampang saja begitu menyerah. Ya, saudara bayangkan ketika Tuhan Yesus belum melakukan aktivitasnya, karyanya bagi keselamatan, ternyata dia dicobai oleh si setan, si iblis. Kalau engkau Allah, jadikan batu ini roti. Yang pertama ya, Tuhan jawab, setan, Alkitab mengatakan, sekali lagi Tuhan selalu menggunakan firman Allah. Ya, firman Allah mengatakan manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, tetapi oleh setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Gagallah setan, karena ternyata Tuhan Yesus bisa mempertahankan itu kebenaran firman Allah. Ya, kedua, ya, kemudian dibawalah dia ke atas hubungan bait Allah. Nah, iblis kemudian membawanya ke kota suci, dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Kurang ajar. Kurang ajar banget ini, saudara. Bait Allah itu bukan untuk dinaiki di atasnya, tapi bait Allah itu kita masuk di dalamnya. Untuk kita bisa bertemu dengan Allah, beribadah kepada Allah dan mendengarkan firman-Nya itu di dalam, bukan di atas. Tetapi Yesus memang dia sedang melaksanakan tugasnya untuk menunjukkan bahwa dia tidak akan pernah gagal. Ya. Kemudian Yesus membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, dan kemudian berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ya ke bawah, sebab ada tertulis. Nah, iblis juga menggunakan firman Allah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Setan menggunakan firman Allah. Tetapi firman Allah itu diputar balik. Ya, firman Allah diputar balik. Bayangkan, kalau engkau menjatuhkan diri, jatuhkanlah dirimu dari hubungan bait Allah. Pasti malaikat akan nadai kamu, menatang kamu, supaya kakimu tidak terantuk pada batu. Ayatnya tidak begitu, saudara. Ya, dalam kitab Mazmur itu dikatakan di sana bahwa apabila kita terjatuh dengan sengaja tidak jatuh, maka malaikat disuruh oleh Tuhan menantang, menolong kita supaya kita tidak terjungkal. Kalau engkau tidak sengaja jatuh, tetapi iblis jatuhkan. Perhatikan, iblis memutar balikkan kebenaran firman Allah. Nah, saudara-saudara, tahuilah musuh kita yang pertama di kita hidup sekarang ini adalah si Satan, setan, si iblis, si jahat. Dia bekerja bukan dengan kekerasan, tetapi dengan tipu muslihat, dengan tipu dayanya untuk kita bisa berpikir terbalik, sehingga menjadi murtad, tidak lagi percaya kepada firman Allah. Hati-hati dengan setan. Ya, nah saudaraku yang kekasih, sikap yang paling tepat yang harus kita miliki sebagai orang percaya adalah dalam Efesus pasal 4 ayat 27 mengatakan, dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Aduh, jangan beri kesempatan, jangan kasih peluang iblis untuk mendekati kita. Tendang saja, usir saja. Nah, ketika Tuhan Yesus ada dibawa ke bukit, ya, di atas bukit, dicobai juga, kalau engkau sujud menyembah aku, semua ini aku berikan, langsung tendang saja sama si Tuhan. Ya, hei, hendaklah kamu menyembah kepada Allah Tuhanmu saja, si iblis, setan. Saudara, kalau kita ingin menang dari iblis, jangan beri kesempatan kepada iblis, jangan beri peluang.
Seringkali kita salah sebagai orang Kristen ini, ya, memberikan kesempatan kepada iblis. Dan bahkan kadang-kadang banyak orang senang cari iblis, jadi kedukun, ya, kemudian dijampi-jampi. Nah, setannya si iblis menjadi perisai kakinya. Saudara, salah. Ya, haleluya. Sikap yang paling tepat bagi orang percaya menghadapi iblis, jangan beri kesempatan. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Haleluya. Dan yang kedua, musuh kita adalah dunia ini, saudara. Dunia. Tempat kita tinggal ini, saudara. Ya, itu juga bisa menjadi musuh kita untuk menggagalkan kita sebagai orang percaya. Ya. Itulah sebabnya dikatakan ya oleh Paulus dalam 2 Korintus pasal 10 ayat yang ketiga. Memang kami masih hidup di dunia. Ya, nggak bisa dipungkiri. Kita menginjak bumi sampai hari ini, kita hidup di dunia. Tetapi perlu dipahami, diketahui, kami tidak berjuang secara duniawi. Saudara, inilah satu tindakan yang paling tepat bagi orang percaya. Memang kita hidup di dunia, tapi jangan sampai pengaruh dunia itu akan mendominasi hidup kita, menguasai hidup kita, sehingga hidup kita selalu ditandai dengan hal-hal yang duniawi. Ya, saudara, jangan. Ya, ini musuh kita dunia ini. Dalam arti, ya bukan dunianya ini menjadi musuh, tetapi keberadaan ini ya, artinya sikap-sikap yang ada yang duniawi inilah yang menjadi tantangan bagi kita. Dalam Galatia pasal 6 ayat 14, tetapi kata Paulus, aku tidak sekali-kali mau berbangga diri, tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Salib dibanggakan, ya, apa banggaannya? Tapi Paulus berkata, sebab oleh salib itu dunia ini sudah dipangkas, sudah disalibkan, dan bagiku dan aku bagi dunia. Putus hubungan. Ya, dalam arti tindakan-tindakan yang ada di dalam dunia ini kita putus, kita tidak mengikuti sepak terjang alur duniawi ini, saudara. Kita masih menginjak bumi sampai hari ini, ya. Kita belum keluar dari bumi, belum dibebaskan, ya. Tetapi dalam arti pengaruh duniawi ini jangan sampai menjadi jerat bagi kita, ya. Haleluya. Nah, 1 Yohanes pasal 2 ayat 16, di situ jelas dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia. Mengapa? Saudara, hati-hati dengan dunia ini. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, firman Allah katakan, adalah keinginan daging dan keinginan mata serta kesombongan. Ya. 3 hal ini yang ada dalam dunia, saudara. Keinginan daging, hawa nafsu ini, serta keinginan mata. Mata itu tidak pernah puas memandang. Ya. Dalam Amsal, kalau tidak salah, dikatakan bahwa mata itu seperti kuburan, tidak pernah puas. Ya, bangkai berapapun masuk dalam kuburan, mata tidak pernah puas memandang. Sebab itu hati-hati dengan mata kita. Ya, apa yang ada di dalam dunia ini hanya keinginan daging, keinginan mata, dan satu lagi kesombongan, keangkuhan hidup. Saudara, perhatikan di sini. Ya, kita punya musuh selagi kita ada di dunia. Pergunakanlah waktu yang ada. Ya, artinya berjaga-jagalah, waspadalah, hati-hatilah dengan waktu yang Tuhan berikan sekarang ini. Yang kemarin sudah lupakan saja, yang akan datang kita belum ketahui. Tapi hari ini adalah hari yang jahat, kata firman Allah. Kita punya musuh yang pertama adalah setan, si iblis, si jahat dengan tipu dayanya. Sedangkan yang kedua adalah duniawi ini. Ya, dengan keinginan daging, kita melihat apa yang indah di dunia ini, saudara. Bukan di tempat lain, kita belum pernah masuk surga. Apa yang indah di dunia ini?
Coba bayangkan dulu jalan ke tempat kami itu, berbanding terbalik dengan sekarang. Ya, dulu orang lewat sawah-sawah, tetapi sekarang sudah berdiri apartemen, hotel. Waduh, indah sekali. Kadang-kadang saya heran, apartemen begitu tinggi, dekat dengan rumah saya. Sudah, apa yang indah itu di dunia, bukan tempat lain. Pandangan mata ini hati-hati. Orang cantik itu adanya di dunia, saudara. Orang ganteng itu adanya di dunia. So, seringkali kita gagal dalam menghadapi banyak hal oleh karena mata ini. Ya, apalagi sombong. Kayaknya belum seberapa sombongnya sudah begitu tinggi. Itu hidup di dunia. Hati-hati, saudara ya. Waspadailah, gunakan waktu yang ada. Jangan sampai kita terpengaruh dengan hal-hal yang duniawi ini ya. Itu bukan berasal dari Bapa. Ya, hal-hal yang sedemikian itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Orang yang menuruti keinginan daging itu bukan dari Allah. Yang hanya menuruti keinginan mata itu datangnya bukan dari atas. Gangguan hidup, sombongan. Jauh, saudara. Tuhan Yesus adalah orang yang rendah hati, sampai dia pernah berkata, belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Tidak ada unsur kesombongan. Bayangkan, aku datang diutus oleh Bapakku, bukan kehendakku sendiri. Saudara, jangan sombong ya. Kita sebagai orang percaya, marilah keangkuhan diri ini kita tewas, kita pangkas, kita habisi. Jadilah orang yang rendah hati. Amin. Haleluya. Nah, saudara, sikap yang paling tepat untuk menghadapi dunia ini, ya, dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15, di situ katakan, janganlah kamu mengasihi, ojo tresnani dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Karena jika orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saudara, ya, apa yang kita miliki, kita nikmati saja. Jangan jadikan berhala, saudara ya. Oh, saya punya ini. Jadikan berhala. Ya, dielus-elus sedemikian rupa, punya benda sedikit sedemikian rupa. Ya, Alkitab katakan, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada, jelas tidak ada di dalam orang itu. Karena cintanya itu hanya ditujukan kepada duniawi dan cintanya kepada Allah nggak ada. Kesetiaannya itu hanya sebagai syarat saja. Datang ke gereja syaratnya sebagai orang Kristen harus ke gereja, berdoa syaratnya orang Kristen harus berdoa dan lain sebagainya. Tapi cintanya kepada Allah itu nggak ada. Ya. Haleluya. 1 Korintus pasal 7 ayat 31 pendeknya. Singkatnya, saudaraku, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi ini, ya, seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Ya, gunakan saja. Ya, tetapi tidak usah diistimewakan. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Nah, saudara, kita punya mobil, nikmati saja sudah. Ya, sudah, Tuhan percayakan itu kita nikmati. Kita punya rumah, kita nikmati, entah itu rumah megah atau rumah gubuk, nikmati saja. Sama saja. Pada akhirnya nanti kita sama-sama tidak punya apa-apa. Ya, jadi pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang di dunia ini seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Ya, apa yang seharusnya digunakan dipakai saja, tidak ada istimewanya. Ya, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Ya, kita makan dengan lauk yang sederhana, nikmati saja, tidak usah berbantah-bantah suami istri. Kenapa harus masak seperti ini? Belanjanya kurang. Dan saudara, tidak ya, nikmati saja. Luar biasa kalau kita bisa menikmati ya segala sesuatu dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, itu sikap yang paling tepat menghadapi dunia ini ya. Jangan terikat dengan dunia.
Haleluya. Dan yang ketiga, musuh kita adalah daging. Saudara, daging. Kalau iblis itu dari luar, yang datang dan bisa kita sikat, tidak beri kesempatan kepada iblis. Dunia itu perkara-perkara di luar diri kita juga. Benda-benda yang ada, ya, fasilitas-fasilitas yang ada itu di luar diri kita. Tetapi yang daging, hawa nafsu, ini ada dalam diri kita. Ini yang paling berbahaya. Ini yang paling sulit. Karena itu ada di dalam diri kita. Saudara, musuh yang paling berbahaya adalah hawa nafsu daging kita ini. Ya, bukan daging sapi, bukan daging kambing, ya. Nah, daging itu ingin menggagalkan kita, menjatuhkan kita dengan segala kenikmatannya. Karena orang yang mengerti hawa nafsu daging itu nikmat, ya. Rasanya, bisa dinikmati begitu rupa. Ya, dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 dikatakan di sana, perbuatan daging itu telah nyata, yaitu pertama percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Saudara, orang berbuat cabul itu enak. Tanyakan sama mereka yang sering berbuat cabul, berbuat cemar, hawa nafsunya sedemikian rupa, ya, penyembahan berhala, sihir, itu dari diri ini semua. Perseteruan, ya, perselisihan, iri hati, itu dari dalam ini, saudara. Sehingga timbul kepahitan, ya, sakit hati yang begitu mendalam, suka, bersengketa, berselisih, iri hati, kecemburuan ada, amarah, kepentingan diri sendiri, perceritaan, roh pemecah, kedengkian, kemabadu sederet, ya, pesta pora dan sebagainya. Nah, terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, kata Paulus, seperti yang telah kubuat dahulu. Jadi dulu pernah diperingatkan, sekarang diulang lagi. Tidak jemu-jemu untuk mengingatkan bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak pantas, tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Bahaya, saudaraku, ya. Kalau kita hanya perkara duniawi saja, paling-paling, ya, efeknya adalah ketika kita mengingini milik ini, mengingini itu, ya, kita, ya, hanya perkara daging ini saja, urusannya dengan polisi. Tetapi kalau yang dari dalam ini, hancurlah kita, ya. Ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Percuma kita jadi orang seberapa lama, saudara, ya, tapi pada ujungnya kita tidak bisa menikmati kebahagiaan karena daging kita tidak kita pangkas, ya, dalam arti keinginan daging itu, dan kita seringkali terlibat di dalamnya, ya. Haleluya. Roma 8 ayat 7 sampai 8 di situ dikatakan, mereka yang hidup di dalam daging itu tidak mungkin berkenan kepada Allah, ya. Orang yang hanya menuruti hawa nafsunya saja tidak berkenan kepada Allah. Sebab keinginan daging adalah permusuhan, perseteruan terhadap Allah, karena menjadikan dia tidak tunduk, tidak takluk kepada hukum Allah, dan hal ini memang tidak mungkin baginya. Ya, saudara, keinginan daging, hawa nafsu, apa yang ada di dalam diri kita itu sangat membahayakan. Ya, banyak kadang-kadang di antara kita yang, ya, tidak bisa menahan hawa nafsu ini, keinginan itu, saudaraku, ya. Haleluya, hal-hal yang menjijikkan itu seringkali dikerjakan. Tapi marilah kita disadarkan sekarang, pergunakanlah waktu yang ada. Musuh-musuh kita itu ada di depan kita ketika kita masih hidup sekarang ini. Iblis, dunia, dan daging ini, saudara. Ya, mari kita pergunakan waktu kita. Ya, haleluya, jangan puaskan
daging kita. Ya, kita hanya pura-pura memuaskan diri, ya. Nah, dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara, kalau hidup kita dekat dengan Allah dan hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus itu akan memimpin kita, ya, sehingga kita tidak terlindas dengan suasana daging yang memungkinkan kita bisa putus hubungan dengan Allah, tidak bisa menikmati kebahagiaan dalam kerajaan surga. Mari saudaraku yang kekasih, jangan puaskan daging kita, ya. Mari mulai sekarang kita berhenti. Kalau kita memang dulu sering melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan hati Allah, mulai sekarang kita berhenti. Amin. Haleluya. Apa yang harus kita kerjakan sekarang, saudara? Yang menghadapi musuh-musuh yang semacam itu, bagaimana kita bisa bertahan, bagaimana kita bisa melawan, apa yang harus kita kerjakan sekarang? Iya, 2 Korintus pasal 5 ayat 15 mengatakan, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Ya, tidak hanya ingin memuaskan dirinya sendiri, ya, melainkan untuk Dia yang sudah mati dan yang sudah dibangkitkan untuk mereka. Jadi kematian Yesus dan kebangkitan itu bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk menolong setiap orang yang sudah terjerembab, jatuh di dalam dosa. Maka saudara, kalau kita menghargai korban Kristus, maka kematian dan kebangkitan Kristus itu untuk kita. Amin. Haleluya. Dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, ya, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Mari kita semakin dekat kepada Allah, saudara, ya. Kita hidup yang bergantung sepenuhnya kepada Allah, dengan puaskan keinginan kita, ya. Mari mulai sekarang kita berhenti. Kita tahu bahwa hari-hari yang kita hadapi ini adalah jahat. Kita nggak sadar, seringkali kita terjerembab, seringkali kita terperangkap karena kita nggak sadar. Tetapi hari ini Tuhan sudah peringatkan kita. Marilah kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk dapat menikmati kemurahan Tuhan, hidup yang menyenangkan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan buat nasihat-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang telah memberikan pemahaman bagi kami bahwa ternyata hidup kami di dunia ini sebenarnya tidak aman. Musuh-musuh kami selalu menyerang, baik iblis, dunia, dan kedagingan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami mendapatkan jalan keluar untuk kami beroleh kemenangan, bahwa kami harus hidup dekat dengan Allah, hidup di dalam Roh, selalu berharap sepenuhnya kepada Tuhan yang sudah mati dan bangkit bagi kemenangan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami semua. Tidak ada satupun di antara kami yang tidak diberkati Tuhan, dalam arti tidak bisa memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati semuanya. Segala kemuliaan hanya bagi Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.